Kita udah mulai tersambung nih sama dokter Putu Yupindra. Halo dokter, Ya, halo. Swastiastu dokter, apa kabar? Oh, baik, baik, baik. Kelihatan ya? Enggak. Kelihatan dok, jelas. Cuma agak sedikit gelap aja sih dok. Oh, iya, ya. Oke, ya. Em, Sobat Sehat, saya kenalin dulu, Dokter Putri Pindra ini adalah salah satu dokter THT yang tidak hanya praktek saja mengobati pasien sakit, tetapi juga concern di bidang edukasi kesehatan. Jadi beliau ini pengen banget supaya Sobat Sehat tetap sehat dan bisa menjaga kesehatannya supaya terhindar dari penyakit. Ya dok ya? Yuk, yuk. Oke, selamat bergabung nih untuk teman-teman. Kayaknya banyak presiden THT yang gabung. Ini teman-teman saya juga. Selamat malam. Oke dok, langsung saja nih. Kita akan bahas tentang cuci hidung ya dok ya, atau nasal irrigation. Bisa tolong dijelaskan dokter lebih jelas tentang apa sih sebenarnya itu cuci hidung atau nasal irrigation dan apa tujuannya? Ya, jadi kan sebelumnya kita kan harus tahu dulu. Jadi sistem pernapasan pada manusia itu kan dimulai dari hidung dulu, kemudian masuk ke tenggorokan, kemudian masuk ke selang pernapasan, kemudian masuk ke paru-paru, kemudian di paru-paru pun dibagi jadi kiri dan kanan. Jadi hidung ini merupakan pintu utama lah bisa dibilang untuk masuknya udara. Kemudian kalau kita tinjau lagi, lebih dalam lagi di hidung itu sendiri ada suatu mekanisme. Jadi mekanisme ini terdiri dari bulu-bulu hidung, kemudian ada ingus, kemudian ada bulu-bulu getar. Jadi ketika ada kotoran, debu, atau virus, bakteri yang masuk akan menempel di situ. Jadi ada sistem dari hidung itu sendiri untuk mengeluarkan uh, virus, bakteri, kemudian debu itu sendiri. Jadi Oke. ada suatu suatu masa atau suatu waktu di mana debu, bakteri, virus ini membuat sistem dari pertahanan dari hidung itu sendiri jadi tidak bagus. Oke. Jadi Itu muncullah contohnya gangguan. misalnya pada saat ada banyak Ya, kuman gitu ya dokter ya, atau betul. daya tahan tubuh Jadi menurun. Oke. ya, jadi muncullah apa namanya gejala-gejala seperti hidung tersumbat, Mhm, kemudian pilek, mhm, kemudian hidung terasa gatal. mhm. Jadi dengan adanya nasal irrigation atau cuci hidung itu sendiri, kita mencuci hidung itu. Jadi kita hilangkanlah namanya debu, virus, bakteri dari hidung kita. Jadi sama kayak konsepnya kayak tangan yang kotor. Kalau tangan yang kotor kan harus dicuci. Hidung yang Protokol kotor kan kesehatan tidak itu cuci bisa. tangan dengan benar. Ya, Kalau hidung ternyata bisa juga dicuci ya dok ya. Nah itu kayak ya gimana? bisa. Apa pakai sabun apa pakai air apa gitu? Ya. Jadi Iya. sebenarnya ini kan sudah kita terapkan dari dulu, mungkin Oke. kurang begitu populer aja. Jadi Nah, iya. semenjak pandemi ini kita coba untuk lebih menggalakkan lah yang namanya cuci hidung. Oke. Ya, jadi sebenarnya pasien-pasien THT, khususnya pasien-pasien yang setelah operasi itu, biasanya kita Mhm. ajari untuk cuci hidung untuk mempercepat penyembuhan dari luka operasinya seperti itu. Oh gitu ya. Ya, Kalau jadi untuk tujuan utama dari cuci hidung itu adalah untuk membersihkan kuman-kuman yang ada di dalam hidung ya dok ya, dan juga mempercepat penyembuhan. Nah itu kalau dari evidence based medicine-nya itu bisa dijelasin nggak dok? Manfaatnya sudah terbukti untuk bisa ngobatin apa aja atau bisa mencegah penyakit apa aja? ya, pada dasarnya kan cuci hidung ini dia tidak menggantikan terapi utama, dia terapi penunjang kalau dia Hmm. pasiennya sakit. Jadi Mhm. misalnya kalau ada keluhan misalnya sinusitis atau rhinosinusitis, kita tetap memberikan terapi utamanya, tapi dengan memberikan terapi tambahan untuk mempercepat penyembuhannya dengan cuci hidung ini sendiri, gitu. Oke. Terus juga kalau misalnya untuk pencegahan, Mhm. misalnya kita baru habis beraktivitas di luar, kemudian banyak kena debu, ini baik sekali untuk hidung kita seperti itu. Oh gitu. Oke. Jadi untuk siapa saja ini bisa dilakukan dok? Cuci hidung. Apa orang dewasa Jadi aja atau anak-anak juga bisa?
Jadi kalau cuci hidung itu sendiri bisa kita bagi menjadi dua. Yang pertama untuk orang sehat dan untuk orang yang sakit gitu. Hmm. Kalau untuk orang yang sehat itu bisa dibagi dua lagi untuk orang dewasa Mhm. atau anak-anak. Jadi anak-anak pun bisa kita berikan cuci hidung. Tapi Oh. Mhm. dengan catatan anak-anak yang kooperatif, Mhm. yang apa namanya, yang bisa mengikuti instruksi dari orang tuanya. Jadi kan ada Mhm. teknik-tekniknya soal kalau memang Oke. anaknya terlalu kecil kan nggak bisa mengikuti instruksi Mhm. dari orang tuanya atau dari dokter. Mhm. Kemudian untuk orang yang sakit pun Mhm. seperti pilek, kemudian rintis alergi, Mhm. rhinosinusitis itu bisa kita berikan. Terus juga Oke. pasien-pasien yang setelah operasi di hidung. Jadi seperti yang tadi saya bilang, Mhm. mempercepat penyembuhannya biasanya kita resepkan juga dengan cuci hidung itu sendiri. Oke. Nah, saya jadi penasaran nih, cuci hidungnya itu pakai apa sih, Dok? Oh ya, jadi cuci hidung itu sendiri ya ini sudah saya siapkan alat-alatnya ya. Jadi Oke. yang pertama itu kita gunakan cairan infus. Jadi untuk cuci hidung itu sendiri Mhm. dia harus memakai cairan infus. Jadi nggak bisa sembarangan pakai air bersih atau yang Mhm. pakai air garam. Jadi untuk lebih efektifnya kita bisa gunakan cairan infus. Infus sendiri pun kan ada macam-macam. Seperti Mhm. Fani tahu kan? Ya Mhm. Iya, kita Dok. gunakan yang kita gunakan yang NaCl 0,9% kayak gini. Oke. Oke, oke. Ya, jadi kita bisa bisa beli di apotek lah. Harganya juga Itu cukup murah. belasan ribu kayak, Dok ya? Atau Enggak, 10.000? 8.000. Oh, 8.000. 8.000. Ya, Ya 8.000. jauh Kalau harga sini 8.000. disebut lagi. Oke, jadi Ya, ya. ini sebenarnya adalah larutan garam fisiologis ya, Dok ya. Ya, Garam betul. sih, Lapangan. tetapi dengan kandungan komposisi yang tepat supaya nggak terlalu pekat dan tidak terlalu encer itu ya, Dok ya. Tujuannya kita memilih cairan infus garam fisiologis atau NaCl. Oke, Dok. Keep. Satu lagi, apalagi Hmm. selain itu? Oh, ada lagi. Tentunya bahannya udah. Nah, alat-alat yang harus disiapkan. Ya, yang pertama, yang alat bahannya alatnya. Jadi kita Mm-mm. bisa pakai kalau punya gelas atau wadah steril untuk menuang menuang apa namanya NaCl itu sendiri ke dalam tempat ini. Kemudian yang kedua, Kom ya bisa ya. ya kom. Terus kita juga harus punya spide Atau mangkok. kayak gini. Oke, slide. Ya, Mm-mm. pakai spide. Jadi Ukurannya apa ada harus tertentu berapa cc dokter? Yang besar kah atau yang kecil boleh juga? ya Nggak masalah. paling enggak kita harus pakai yang 10 atau 20 cc. Soalnya kalau dia Oke. terlalu kecil kan enggak terlalu kuat dia dorong Oke, oke. cairannya. Tapi Minimal kalau terlalu 10 besar dia cc. ya, kalau terlalu besar dia nanti takutnya itu alirannya terlalu keras. Jadi Oke. enggak bagus juga untuk hidung. Oke, oke, oke. Siap, siap. Kemudian tadi sudah mangkok, spide. Ada lagi dokter? Nah, itu. Jadi Itu untuk aja. cuci hidung sendiri Simple ya ya. itu aja. Oke. Kalau Jadi yang pertama kali kita harus lakukan ya tetap harus cuci tangan dulu sebelum melakukan Oke. cuci hidung ya. Mm-mm. Cuci tangan Nah, dulu, ini kalau dengerin bisa nih, nanti ibu-ibu. kalau bisa Langkah pertama cuci tangan. ya nanti cuci tangan Ah, kalau bisa cuci tangan 6 langkah. Nanti bisa browsing aja nanti. Cuci tangan iya. 6 langkah. Kayaknya udah hafal sih dok, udah hampir 6 bulan soalnya diterapkan ya. Oke, oke. Setelah cuci tangan, kemudian apakah harus pakai apa gitu, handscoon, apa bisa, nggak mesti ya. Nggak mesti. Lalu? Jadi kita bisa habis cuci tangan, Mm-mm. NaCl-nya nanti kita gunting, kita keluarkan, kita taruh dalam wadah kom ini kayak gini. Oke, mungkin bisa langsung diperagakan dokter ya supaya yang nonton ini lumayan nih banyak bisa langsung kebayang bagaimana cara Ya. melakukannya. Oke. Terus nanti yang kit spade-nya ini kita buka dulu ya. Mm-mm. Ya, Spike-nya tentunya jarumnya nggak kepake ya, ya. ditaruh disimpan dibuang dengan aman. Hmm. Terus ini ceritanya ada NaCl-nya, ceritanya ada Oke. NaCl-nya. Mm-mm. Terus kita ambil Mm-mm. NaCl-nya. Ya, ini ceritanya ada NaCl-nya. Oke, cerita. Ya. Jadi kan
hidungnya kan ada dua, kiri dan Ah, kanan. ah, Jadi kalau kita mau mencuci hidung sebelah kanan, mhm. pasiennya jadi harus miring ke sebelah kiri kayak gitu. Oke. Mhm. Ya, Jadi jadi jatuhnya nanti di sebelah sini ya dok ya. jadi kalau Hmm. mau cuci hidung sebelah kanan, spatnya harus dipegang pakai tangan kanan, kemudian didorong kayak gitu. Kita dibuka, nafas. Nah, ya biar nggak takutnya tersedak kalau dia bernapas. Nanti kita dorong perlahan, nanti Tidak sambil dia tidak ngomong. ya dan Iya iya ini tidak contoh. ya kan nanti cairannya dari hidung kanan ke hidung kiri kayak gitu. Oke. Bisa diulangi 2 sampai 3 kali. Ya, cuci hidung sebelah kiri, nanti Mhm. pasien miring ke sebelah kanan, Sebaliknya ya. kemudian ya baliknya, terus nanti kita dorong kayak gini. Oke. Nanti Mhm. akan mengalir ke sebelahnya. Nah, Kayak gitu. pertanyaannya dok, airnya nggak bakalan Ya. masuk turun ke bawah nggak? Atau Nah, kesendak nggak? Itu gimana tuh? Apakah ada jalur khususnya atau gimana? Ini kan pasti mengkhawatirkan ya, tapi menakutkan bagi orang-orang yang belum tahu. ya, jadi kan kalau kita lihat bentuk hidung kan dia walaupun di depan itu dia dua, tapi di belakang akan jadi satu dia. Jadi nanti Hmm, kalau caranya benar, dia akan keluar ke hidung yang sebelahnya. Asalkan dia oke. tidak, asalkan pasiennya tidak apa namanya tahan napas, kemudian tidak ngomong, nggak akan tersedak. Oke. Memang awal-awalnya memang terasa tidak nyaman, tapi lama Hmm, kelamaan terasa menyegarkan kok bagi hidung kayak gitu. oh gitu. Apakah ada sensasi-sensasi tertentu mungkin dokter kayak perih kah atau gimana atau min atau gimana? Sih Karena saya belum enggak pernah enggak nyoba. Mungkin setelah ini saya akan coba. belum pernah coba ya, coba Oke. aja rasanya seger kok, Oh gitu. jadi lebih pelan ya, Ah, lebih pelan. iya iya iya. Nah, jadi catat nih. Eh, jadi ini bisa dilokasi untuk anak-anak dan juga untuk dewasa ya. Saya kembali lagi tadi. Ya Oke. selama Kapan? Heeh. ya gimana. Selama anaknya kooperatif. Ya, selama naik kooperatif kan Oke. kalau anaknya kan harus diinstruksi untuk miring kiri, miring kanan, kemudian tahan napas, kayak gitu. Tapi kalau Selama kooperatif. kalau misalnya nggak kooperatif berarti bisa kehirup ya dok ya. Dan Iya, bisa ke- kehirup. kalau kehirup bahaya nggak sih dok? Enggak sih. Sekarang kan ini Oh, larutannya fisiologis, aman. Mungkin terasa oh, asin aja biasanya. oh gitu. Oke oke siap siap. Nah kalau untuk efek sampingnya ada nggak sih dokter? Kalau efek sampingnya sih enggak ada selama ini, minimal sekali. Nggak ada ya. Aman dilakukan. Ya, Aman dilakukan. Ada kontraindikasinya barangkali dokter? Nggak boleh tuh yang ini gitu. kontraindikasinya enggak ada sih. Yang Kecuali nggak jelas punya hidung. kalau anak-anak yang jelas harus bisa mengikuti instruksi kayak gitu aja. Oke, siap-siap. Nah, kalau untuk dosisnya gimana dokter? Ada perbedaan dosis nggak kalau yang orang sakit berapa kali Ya, sehari, seberapa lama? Kalau yang sehat berapa kali? kalau dia orang sehat untuk pencegahan bisa satu Mm-mm. sampai 2 kali. Itu kira-kira Sehari. ya 1 sampai 2 kali, sekali cuci hidung itu 10 sampai 30 cc. Oke, Jadi ya. ya terus kalau dia orang orang yang sakit atau pos operasi bisa 2 sampai 3 kali atau lebih boleh. Oh gitu, sehari. Berapa lama barangkali dok? Nggak ada ketentuan berarti ya dok ya, karena bisa Nggak ada, dilakukan nggak ada. Ya, setiap hari juga bisa dilakukan ya dok ya. Oke, ya. menarik banget nih. Jadi untuk yang kemarin-kemarin mungkin cuma tahu teorinya aja atau cuma pernah ngeliat di sosmed aja, di YouTube. Nah sekarang udah dijelasin langsung sama dokter spesialisnya, lebih yakin untuk mencoba melakukannya ya dok ya. Nah dok, kayaknya karena menarik banget ini pertanyaan sudah mulai banyak. Saya izin nyampein ya dok ya. Iya, boleh, boleh. Ini ada dari Ide Bagus Aditya Nugraha. Wah, selamat malam Oke. dok. Ya, Ini rekan internis ya dok ya. ya. Malam Pak Dokter, menilik sekali untuk materinya, untuk cairannya. Selain larutan infus, apa bisa pakai larutan lain?
misalnya air minum atau air keran yang udah dipanaskan, atau tahu nggak sempat beli infus? Oh, mungkin misalnya kayak kalau mau bikin sendiri gitu mungkin berapa berapa ukurannya gitu mungkin barangkali juga Ah, saya tambahin jadi ya. untuk cairan itu sendiri MCL 0,9%. Karena Oke. karena itu yang direkomendasikan dari perhimpunan THT Indonesia untuk melakukan cuci hidung. Kalau misalnya Oke. pakai yang lain, takutnya nanti dia ndak ada reaksinya untuk hidungnya sendiri kayak gitu. Oh gitu, siap-siap. Hmm, Jadi lebih baik dibeli aja dok ya, apalagi itu juga bisa dipakai untuk yang lain-lain, misalnya kayak perawatan luka. ya, ya benar. Jadi memang harus kita punya di rumah ya dok ya. Oke, Yuk. semoga menjawab ya dok. Kemudian ini dari Mira. Mira pertanyaannya itu kayaknya sudah kejawab deh. Ya. Siapa yang perlu melakukan nasal irrigation ini? Mungkin bisa dikasih tahu sekali lagi ya dok ya. Ya, jadi kalau Yang sekali lagi penting. kalau misalnya nasal irrigation ini bisa dibagi dua. Yang pertama orang sehat dan orang sakit. Kalau orang sehat itu bisa bagi dua lagi, bisa orang dewasa dan anak-anak yang berarti anak-anak yang sudah bisa mengikuti instruksi. Hmm. Terus kalau orang sakit dengan penyakit-penyakit yang sudah saya bilang tadi seperti rinitis alergi, kemudian sinusitis, kemudian pasien-pasien post operasi yang sudah dilakukan tindakan, jadi bisa kita lakukan cuci hidung. Secara general semuanya bisa ya dok ya sebenarnya. Bisa, Cuman bisa. kalau yang memang sakit dia dosisnya lebih sering lagi, sehari bisa sampai 2 kali 3 kali. Ya lanjut nanya lagi nih dok, si Mira ini bisa efektif nggak Hmm, dok untuk mengatasi flu dan juga pilek? Soalnya sekarang kan lagi musim dingin nih ya, banyak yang flu di rumah. hmm. Ya, Mungkin sekalian mengatasi untuk dan mencegah ya, mencegah bisa nggak ya efektif dia? kalau dia pencegahan pasti bisa kalau mencegah. Tapi kalau untuk main terapi, kalau sudah sakit memang cuci hidung ini tidak bisa menggantikan obat-obatan. Jadi obat-obatan harus diteruskan, ditambah lagi dengan cuci hidung untuk mempercepat penyembuhannya. Oke, jadi sebagai terapi komplementer ya dok ya. Ya, belum Siap. benar. Kemudian ada lagi dokter dari akun Agus Krisna. Jadi ini beliau adalah dokter gigi. Dokter mau tanya kalau sinus alergi, sorry, rinitis alergi. Apakah itu bisa sembuh atau akan terus-terusan kambuh-kambuhan apabila terpapar dengan alergennya? Ya, jadi kalau rintitis alergi kan pada dasarnya dia ndak bisa sembuh. Target dari rintitis alergi, terapi dari rintitis alergi itu sendiri. Jadi kalau misalnya kumatnya 2 sampai 3 kali sebulan, kita bisa kurangi jadi sekali seperti itu. Jadi kita lebih mengontrol dari kekambuhan dari rintitis alerginya itu sendiri. Oke. Ya, Kak, apalagi dengan ada cuci hidung itu sendiri, dia bisa sangat membantu sekali pada pasien-pasien rintitis alergi kayak gitu. oke. Dibanding kalau pakai kan ada juga dok ya kayak Hmm. spray yang bahannya dari steroid, kortikosteroid ini lebih aman berarti ya dok ya untuk jangka panjang ya. Ya, lebih aman jangka panjang. Oke, siap-siap. Apakah ada kontraindikasi? Nah, mungkin ini udah jawab juga ya tadi Ya, kontraindikasi tidak ada ya dok ya sejauh anaknya nggak itu ada. adalah sudah apa istilahnya kooperatif. Nah, dari dia Irmayanti Margetabanan, apakah bisa cuci hidung ini dilakukan untuk hidung tersumbat pada malam hari? Hidung terus. Ya, seharusnya bisa. Seharusnya bisa. Jadi kalau hidung hidung tersumbat itu kan penyebabnya macam-macam. Mm-mm. Bisa alergi, infeksi, kemudian viral. Jadi memang harus dicari dulu penyebabnya apa. Kalau memang penyebabnya itu ada, misalnya bakteri atau viral atau yang lainnya, jadi harus diterapi dulu. Barulah Hmm. dikasih terapi penunjang Mm-mm. cuci hidung ini sendiri kayak gitu untuk Oh, mempercepat penyembuhannya. oke, siap. Jadi tetap bisa untuk membantu, tapi harus cari tahu itu penyebabnya apa. Kemudian lanjut ini dari Mama Aska, Arisma di Penebel Tabanan. Bisa nggak pada saat pilek kita melakukannya dan apakah pulang dari luar rumah ketika masuk ke rumah ini efektif juga untuk pembersihan hidung?
Ya, jadi kalau pilek ya sangat membantu sekali kalau dilakukan cuci hidung. Jadi, tapi dengan tetap kita cari tahu dulu penyebab pileknya itu apa kayak gitu. Terus juga kalau misalnya untuk eh, orang-orang yang baru pulang dari luar yang terpapar debu, ini efektif sekali untuk pencegahan penyakit-penyakit pada hidung. Oke, siap-siap. Iya, itu dia pertanyaannya udah kejawab semua. Ini thank you banget dok. Nih giliran saya sekarang nanya. Kalau untuk mencegah Ya, COVID gimana dok? Apakah bisa? mencegah COVID ya, COVID itu kan viral jadi ya bisa. Oke oke. Jadi sebagai upaya pencegahan kita dari Ya, bisa. mana-mana tetap lakukan ini ya sebagai bagian dari Ya, oke kalau protokol. kalau upaya pencegahan bisa upaya pencegahan. Oke, siap siap. Ya kayaknya udah nggak kerasa waktu berjalan. Terima kasih dok untuk sharingnya. Nah mungkin diperagakan tadi udah ya dok ya. Jadi Hmm. ini luar biasa banget. Jadi sobat sehat bisa melakukan tipsnya di rumah. Modalnya itu cuma lakukan impuls ya dok ya. Harganya 8.000, kemudian step paling juga 1.000 ya dok ya. Bisa dipakai Ya, beberapa kali nanti mungkin untuk sterilannya itu direbuskan ya dok ya supaya tetap steril tapi atau kalau Hah? murah beli, Murah kalau kan murah beli ya. lebih baik beli ya dok Iya. ya. Ya ya beli spek berapa mungkin lewat Ya. dokter atau lewat fasilitas kesehatan kayak apotik gitu dan satu lagi tuh wadah bersih bisa pakai dan caranya itulah cuci tangan kemudian pakai spek yang 10 cc itu tinggal dimiringin aja disemprot dan disemprot 2 kali ya dok ya kurang lebih ya. Ya. Oke, siap. Thanks banget dokter untuk sharing ilmunya. Ada pesan-pesan mungkin dok untuk sobat sehat untuk menjaga kesehatan secara umum terutama kesehatan hidung, mata, hidung, telinga, hidung dan tenggorokan. Sorry. Ya, jangan lupa pakai masker, jaga jarak, kemudian sampai rumah cuci hidung. Oke, siap. Terima kasih banyak dokter Yupin untuk sharingnya. Kayak janji saya kemarin, saya umumin 3 penanya yang dengan pertanyaan yang paling menarik mendapatkan bingkisan dari Yabetasol. Ada Agus Krisna, kemudian ada Diah Irmayanti, dan juga satu lagi adalah Arisma ya. Semoga bermanfaat nanti ya bingkisannya dan juga tentunya ilmunya ya. Mantap dok, terima kasih banyak sekali lagi untuk sharingnya, ilmunya. Sehat-sehat selalu dok ya dalam bertugas dan mungkin nanti kita ketemu di lain kesempatan lagi. Teman-teman yang ketinggalan untuk nonton dari awal silahkan nanti saya akan save di IG TV. Jadi bisa dinonton ulang tips dari Dokter Yupindra tentang cuci hidung atau nasal irrigation. Dokter sekali lagi terima kasih. Selamat malam. Ya, dah.